Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau prasangka, tapi harus melalui ilmu dan pemahaman. Sirami diri dengan ilmu sedari pagi. Inilah jalan surga. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang Ibu Wati, Ustaz di Kopo. Mangga Bu Wati. Bu Ustaz, kami terjadi perceraian satu rumah tangga, itu rumah hak siapa Pak Ustaz? Itu rumahnya rumah siapa? Rumah berdua kan dari awal juga. Ya kalau rumah berdua mah tinggal dibelah dua aja. Oh, dibelah dua. Mohon. Hak anak mah tayanya Ustaz. Atau emang pupus gitu? Oh, kami pupus itu. Mohon kan. Walaupun sudah cerai ibu bapaknya kan anak tengiringan cerai kan. Mohon. Ya anak mah ke ibunya tetap, ibu ke bapaknya tetap bapak. Ya kalau ibu dan bapaknya itu baru sudah tidak ada hubungan lagi. Oh, rumah mah harus bagi dua aja gitu ya. Kalau memang itu milik berdua. Oh. Kalau milik suami ya nggak usah dibagi dua, atau milik istri nggak usah dibagi dua. Gitu. Tergantung itu rumahnya rumah siapa dulu itu. Misalkan ibu belum punya rumahnya berdua dibangun. Iya, yang punya uangnya siapa? Ya suami. Ya berarti rumah suami itu. Oh, gitu. Kalau yang punya uangnya suami ya rumah suami. Ibu tekum semua nih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dinyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya dari kepemimpinannya. Dan di sini dirincikan di antaranya ada wal mar'atu, dan seorang perempuan itu ra'iyatun ala baiti ba'liha, adalah pengurus rumah suaminya. Jelas ya. Kalau di dalam Sunan At-Tirmidzi itu lapatnya sama, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha. Ya, kalau di Musnad Ahmad ya itu dinyatakan ya wal mar'atu hulukum ra'in. Kalau di ini Al-Baihaq di Musannaf Abdul Razak juga ada ya. Ini hadis ini kalau di Sunanul Kubra Al-Baihaqi ya kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi tidak dirincikan, yang dirincikan itu di Sunan At-Tirmidzi. Nah di As-Sunanul Kubra An-Nasai juga di sini ada ya disebutkan wal mar'atu fi baiti zaujiha, seorang perempuan dia sebagai ra'in, pemimpin di rumah suaminya. Jadi tidak otomatis ya ketika dalam berumah tangga kemudian punya rumah dan rumah itu adalah hasil usaha suaminya, enggak otomatis jadi milik berdua. Ya, di kita sering ada pernyataan kan suami kan kalau nggak punya istrinya kan misalkan membantu suaminya dalam urusan apa ya, urusan rumah tangga, misalkan urusan masak, urusan nyediain pakaian. Nah itu nggak otomatis harta suaminya menjadi milik berdua. Ya.
Kecuali tadi kalau suaminya memberikannya kepada istrinya, beda lagi. Kalau memberikannya, bahkan kalau memberikannya secara mutlak semuanya, tidak boleh dibelah dua juga ketika terjadi perceraian itu. Itu ya buat barusan Bu Yati barusan. Bumi sapertos nembengnya Pak Ustad. Kan abdi mah kerja sama teh dina perusahaan ya Pak Ustad, usaha bersama. Salajengna sapertosna almarhum menuju teh damang kadi payudeun urang kali sadayana. Ieu mah bumi teh geus milik mama. Seuteunya ieu mah nu mama cenah kitu sorot lancik teh. Kan aya sur abdi teh teu sawios da aya palaputra. Urang di ura upami tos aya buah abi heula, buah baheula gitu nya. Urang dibagi-bagi we gitu nya Pak Ustad. Nah sapertos kitu kumaha. Eta keputusan aku mah akhirna. Keputusan mah ku abdi mah janten dibagi we. Sanes satacan ngantunkeun caroge. Sarta acan nganton keputusan sor anjeunna mah tos milik mama. Oh, entah. Terus ibu nyarios. Sor abdi teh nyarios abdi nampinya teh Pak. Upami pengantunkeun mawaloh alam duka abdi heula duka bapak kitu nya. Sor abdi teh ieu mah urang adil-adilan da urang kali araya gitu Pak Ustad. Jantan upami bagian bapak atau nabi bagian abdi wayana orang bagi dua gitu dan bagi. Terus si bapana kumaha sar bapana? Tapi ente nyanggem aja nama jempe we gitu Pak Ustad. Mau ngusapan mastaka we gitu nah. Sapertos gitu jantan aksi teh sapertos gitu kumaha upami kitu Pak Ustad. Maki kan sanes dipasihan artina atau suami hungkul jantannya kerja sama. Nah sapertos kitu kumaha Pak Ustad. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini masalah seperti ini yang memang ya jarang diperhatikan oleh umat itu. Ya, padahal ini sangat penting kaitannya nanti dengan masalah ketika terjadi ya kematian ataupun perceraian, ya ketidakjelasan hak milik. Ya, jadi kalau tadi seperti kasusnya seperti yang disampaikan oleh Bu Rosidah, ya sebetulnya nggak bisa juga sih seseorang memberikan keseluruhan hartanya. Ya, itu kan nggak boleh melebihi sepertiga. Ya, jadi yang diizinkan oleh Allah itu, ya kita memberikan harta kita itu paling banyak sepertiga. Nanti 2/3 itu hak Allah untuk membagikan kepada ahli warisnya. Ya, jadi kalaupun misalkan tadi suaminya misalkan ya nggak ada lagi hartanya kecuali rumah itu jangan dijadikan dianggap keseluruhannya harusnya itu, karena kecuali kalau ada harta yang lainnya ya, karena nggak boleh kan hibah ataupun wasiat melebihi sepertiga seperti yang pernah akan dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Waktu itu Nabi mencegahnya ya, tidak boleh semuanya, bahkan setengahnya pun nggak boleh. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan as-sulus ya sepertiga, Nabi mengatakan was-sulus kasirun. Sepertiga itu paling banyak gitu ya. Jadi kalaupun mau juga tadi ya dari harta suaminya hanya sepertiganya yang dianggap sudah diberikan kepada istrinya. Ya. Kalau misalkan kita merujuk ke sana ke ketentuan hibah dan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga itu. Gitu ya. Kecuali kalau suaminya punya harta yang lain, ya bukan hanya rumah itu saja. Itu bisa saja kan hanya sepertiga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad nembe perkawis bercerai rumah danya. Sareng saya teh. Abdi sareng Bu Heti. Di Ujung Berung. Di Karangarum. Karangarum enggak. Alumni. Oh. Iya asa pernah nguping salah sawios ustadnya upami perkawis bercerai teh sebaiknya mah katanya rumah teh ya suaminya yang meninggalkan rumah, karena kan suami kan harus bertanggung jawab menafkahi istrinya. Jadi meskipun suaminya yang membeli rumah itu, sebaiknya mah suaminya yang keluar dari rumah itu, artinya mungkin rumah itu didiami dan dimiliki oleh istrinya.
karena suami berkewajiban bertanggung jawab menafkahi istrinya gitu Pak Ustadz. Selama berapa lama, Bu? Ada juga dalam Al-Quran tuh selama 1 tahun memberikan apa namanya mut'ah itu. Atau tidak sebaiknya diberikan saja kepada istrinya. Itu data aya dalilna, upami aya dalilna mah mohon. Data aya dalil itu eta mah kaul ustad eta mah. Gitu, pernyataan ustad, tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya mah mangga itu. Jadi kedah keluar istri nantinya jadi pasihan waktu selama 1 tahun diberikan mut'ah. Ya kecuali kalau sebelum setahun istrinya sudah punya suami yang lain. Gitu beda. Terus anu kadua tadi teh perkawis aya nu naroskeun cenah kurban kenging atas nami nu tos pupus Pak Ustad kan tiasanya dan nu tos pupus mah aya hubungan anak kecuali infak sodako salat sareng haji. Nah itu teh maksudna teh kenging gitu menyolatkan sering memberi sodako atas nama yang meninggal atau berhaji atas nama yang meninggal. Nyolatkeun mah abdi teh nyarios, Bu. Mun asal nama kitu nah konotasina sanes salat mah teh aya haji nu aya mah haji. Nah, haji itu tiasa gitu ngahajikeun anu tos meninggal. Upami eta anu meninggalna nadar. Nadar kan meninggalna. Di antos di radio tuh Pak Ustadznya. Oh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, saya nggak ngomong urusan sholat ya. Tong ditambihan, Bu. Ya. Jadi saya menyampaikan yang bisa itu haji. Haji pun kalau nadar. Jadi orang yang meninggal itu pernah bernadar untuk haji. Demikian juga saum. Ya, kalau yang meninggal itu punya utang saum. Ya. Demikian juga sodako. Ya. Karena memang ada hadisnya itu ketiga masalah itu. Pertama haji, hadisnya jelas ya ketika seorang perempuan menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ibunya pernah bernazar untuk haji. Ya, kemudian dia keburu meninggal. Apakah boleh saya haji untuk dia? Nabi mengatakan silahkan kamu haji untuk dia. Itu dalilnya Sahih Bukhari ya. Kemudian masalah saum ya. Nabi menyatakan man mata wa alaihi siyam sauma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia kemudian dia punya utang saum, maka anaknya itu bisa untuk menggantikan saum itu. Sedekah juga ada. Ya, dulu pernah ada seseorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ya aku mau bersedekah tapi aku yakin kalau ibuku masih ada, dia ingin bersedekah. Bolehkah saya bersedekah?" Nabi mengizinkannya. Yang saya temukan hanya di 3 masalah itu yang ada. Haji, ya, saum, sedekah. Yang lainnya enggak. Makanya tadi kalau ada sholat disebutkan saya ya itu perlu ditekankan tidak ada yang melakukan sholat untuk orang yang sudah meninggal. Ya, jadi tolong Ibu Heti ini bisa jadi ya bisa jadi masalah ya. Jadi yang saya sampaikan itu yang ada dalilnya. Pertama haji ketika yang meninggal itu bernazar. Ya. Kedua ya saum ketika yang meninggal itu punya utang saum. Ya. Ketiga adalah sedekah. Sedangkan kurban nggak ada. Itu ya buat Bu Heti di Karangarum.